Pria ini memasukkan tangannya untuk membuka makam. Tiba-tiba pisau besar muncul dari atas. Beruntung Truong Hoilin tepat waktu menahannya dengan pedang. Jika tidak maka tangannya sudah pasti putus. Tapi situasinya belum aman. Truong Hoilin segera melambaikan tangannya. Asap dan debu keluar dari mulut naga. Setelah itu pintu segera ditarik. Saat semua orang memasuki makam, di kedua sisinya terdapat patung tentara yang berjejer. Di dalam juga ada patung kayu. Bahkan Truong Hoilin belum pernah melihat semua ini sebelumnya. Mereka tampak tercengang. Ini adalah malaikat pelindung. Wanita itu terlihat sangat cantik. Semua orang tertarik pada peti berisi emas. Hal ini membuat mereka bahagia. Tetapi mereka akan berebut mendapatkannya. Pada akhirnya semua orang memutuskan untuk membuka peti. Saat tutup peti terbuka, semua patung bergerak. Mereka sangat menakutkan. Para patung mulai memainkan alat musik. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Truong Hoilin yang tahu apa yang terjadi. Dia dengan cepat menutup telinganya. Musiknya terdengar sangat indah. Dia menyuruh mereka untuk keluar. Tapi seorang pria tidak mendengarkannya. Enjio Tamtin melihat patung kayu yang sangat indah. Dia juga melihat wanita cantik. Dia berkata, apakah aku sangat cantik? Apakah kamu mau menciumku? Tidak. Saat ini Enjio Tamtin merasa takut. Siapa juga yang berani menciumnya? Setelah kejadian ini, Enjio Tamtin tidak berani memuji lagi. Pantu juga diblokir oleh sekelompok patung kayu. Saat ini patung kayu tersebut mengancamnya. Awalnya dia tidak takut pada mereka. Tapi sekarang dia sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa kabur. Tolong biarkan aku pergi. Maafkan aku. Di sisi lain Dai Hue bertemu seekor singa. Ketika memasuki pintu, sekarang dia menghadapi keganasan singa. Biarkan aku pergi. Jangan datang ke sini. Ketika semua orang berhalusinasi, hanya Truong Hoilin yang masih sadar. Truong Hoilin menggunakan kekuatan untuk mengusir roh jahat. Gunakan darah pada pedangnya. Dengan begitu roh jahat akan hancur. Lalu dia memercikkan darah. Saat ini dia berhasil membangunkan semua orang yang berhalusinasi. Tempat ini sangat berbahaya. Mereka segera membawa emas keluar dari sini. Tapi ketika mereka sampai di pintu, tiba-tiba pintunya tertutup. Mereka benar-benar heran. Kemudian ada pedang panjang melesat. Semuanya menyadari akan bahaya yang sedang dihadapi. Mau tidak mau dia harus melewatinya. Mereka terus menghindar. Pedangnya tidak hanya bergerak horizontal. Saat hampir melewatkannya, dia lengah. Jika tidak ada Truong Hoilin yang membantu mereka, maka mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Jebakan ini sudah berakhir. Berhati-hatilah. Setelah beberapa saat menghindar, dia mengambil langkah dengan cara membungkuk. Dia segera memberitahu orang lain. Mereka mengikuti Enjiota. Setelah beberapa saat bersama-sama melewatinya, akhirnya mereka semua berhasil. Saat mereka berpikir semuanya sudah berakhir, semua patung kayu itu sudah siap menembak. Dan benar saja, mereka langsung menembak. Semua vas yang ada di sini ditembak oleh panah. Dia harus bersembunyi di antara peti mati. Anaknya sangat ketakutan. Saat ini Enjiota menemukan sesuatu di atas. Baru saja akan beraksi, semua orang terjatuh ke bawah. Pencipta jebakan ini tidak ingin ada yang masih hidup. Tapi mereka tetap hidup, seperti yang diharapkan. Baru saja jatuh. Di sana ada serangga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat ketakutan. Para serangga itu menggigit paha mereka. Dia terus meminta bantuan kepada Enjio Tamtin. Dia tanpa ragu-ragu membunuhnya. Apakah kamu masih ingin pergi? Ini makamnya. Ratusan ribu serangga akan menghabisi kita. Jadi semua orang naik ke tempat yang tinggi untuk menghindar. Tidak terduga Wuta tiba-tiba terjatuh. Dia takut kali ini Truong Hoilin tidak bisa menyelamatkannya lagi. Pada saat yang kritis Enjiota memainkan seruling. Saat serangga mendengar suara seruling, mereka berhenti. Enjiota mengetahui masalahnya. Dia segera menggunakan seruling untuk memerintahkan serangga ke tempat lain. Sekarang kelompok keamanan juga mengejar. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Tidak ada pihak yang mau menyerah. Bahkan jika mereka bertemu tentara bayaran, mereka tidak takut sedikit pun. Mainkan bubuk mesiu. Inilah kekuatan sebenarnya dari penjaga. Para petugas keamanan juga melemparkan beberapa peluru asap dari belakang. Jika tidak cepat mundur, mereka akan mati di tempat ini. Mereka akan bertemu orang yang berbahaya. Tapi jalan keluarnya diblokir oleh dinding. Jika kau ingin keluar, dia harus menggali tanah. Dia memiliki cara yang lebih baik.
Aku juga tidak mengharapkan dia akan melakukannya. Truong Hoilin harus menggunakan jarinya untuk memotong dinding. Dia menggunakan pisau kuno untuk memotong dinding. Beberapa menit kemudian sebuah lubang muncul. Saat ini di luar sedang badai. Hal itu akan menjadi rintangan lagi. Tornado yang tak terhitung jumlahnya berada di luar. Ini artinya mayat berumur 1000 tahun akan dibangkitkan sepenuhnya. Melihat bilah kuno yang dia gunakan itu, dia menjadi hidup. Apakah pedang ini terbuat dari besi? Benda ini tidak bisa disentuh siapapun. Pria kekar menggunakan semua kekuatannya untuk mengangkat. Saat melihat seberapa kuatnya dia, tidak ada yang yakin bisa memegang pedang ini. Tetapi pasti ada yang bisa. Mereka harus menguji setiap orang. Apalagi setiap hari keluarga mereka akan memiliki 3 orang ke surga. Karena keluarga mereka adalah keluarga yang religius. Mereka harus melewati ketakutan. Kali ini dia mengambil emas kuno. Enjio Tamtin menemukan sampel di Menara Mokda. Dia ingin mencari pengawal yang kuat. Legenda mengatakan bahwa di musim semi setiap negara akan berperang. Setelah kalah, mereka akan pergi ke Menara Mokda untuk berlindung. Pada saat itu Ratu Ular keluar. Dia memiliki batu giok. Bahkan dia bertekad untuk mengabadikan dirinya. Gunakan ramuan abadi lalu tidur di peti mati selama 2000 tahun. 2000 tahun kemudian, mereka akan berkumpul. Dari sana akan ada tubuh abadi. Ketika raja mendengar ini, dia berkata pandai besi yang paling terampil adalah Enjio Tamtin. Berita ini membuatnya ingin bergabung. Sebenarnya hanya Truong Hoilin yang bisa mengambilnya. Orang lain tidak bisa mengambilnya. Dia dapat menggunakannya dengan mudah dan mahir. Pedang itu memilih siapa yang dia inginkan. Bawahan Wu Sanjing juga ada di antara mereka. Padahal dia sangat kuat, tapi dia tetap bukan lawan Truong Hoilin. Jika kau kalah, kau akan melawan Truong Hoilin. Mantan prajurit pasukan khusus memang kuat. Dia sangat gesit dan bertenaga. Tapi dia hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Akhirnya Truong Hoilin memberikan pukulan yang menyebabkan dia menjauh. Semua orang tahu bahwa Wu Sanjing ingin menyerah. Dia bahkan tidak bisa menerima hal ini. Angkat meja dan pukul ke arah Truong Hoilin. Tapi dia tidak panik sama sekali. Ambil pedang dan potong. Dia hampir memotong kepala Dai Hui. Saat dia akan berhenti, siapa sangka dia akan menerima pukulan kedua. Dai Hui takut sampai hampir kehabisan tenaga. Dia tahu bahwa mereka tidak berbicara. Setelah itu Truong Hoilin bergabung dengan kelompok Enjiota. Hari ini dia bertemu Enjiota. Ketika Truong Hoilin melewati Enjiota, dia sengaja menjatuhkan pedangnya. Dia ingin menemuinya. Anak itu masuk ke rumah. Apakah itu pria di tahun lalu? Perjalanan ke Menara Mokda juga dimulai. Dalam sekejap mata rombongan telah tiba di Menara Mokda. Mereka dibawa ke gunung. Tapi setelah mereka turun, timnya juga akan datang. Melihat dia mengetahui hal ini. Dia adalah orang yang berpengalaman. Selain itu mereka juga sangat modern. Mereka menggunakan pesawat terbang yang tak berawak. Kameranya membelakangi Truong Hoilin. Ketika melihat wajah Truong Hoilin, dia segera hidup kembali. Karena 20 tahun yang lalu dia bertemu Truong Hoilin. Dan berapa tahun telah berlalu. Dia tidak menua sama sekali. Semua orang mengira dia salah orang. Mereka tidak tahu bahwa Truong Hoilin memiliki tubuh yang abadi. Enjio Tamtin menggunakan kompas untuk menemukan tempat yang tepat. Ada ledakan di pintu gua. Tetapi ketika mereka memasuki makam, mereka melihat emas. Tapi ada begitu banyak hal aneh yang terjadi. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.